Assalamualaikum sobat-sobat pecinta tanaman. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat walafiat ya. Kali ini saya akan mengajak sobat-sobat untuk membuat bonsai tanaman adenium dengan variasi bunga yang berbeda dari indukannya. Saya habis mendapatkan hadiah tanaman adenium dari toko bunga karena saya berbelanja banyak. Setelah saya bongkar potnya, ternyata bonggolnya bentuknya unik, seperti bebek. Untuk menambah keunikannya, saya ingin merubah variasi bunganya. Tanaman ini adalah tanaman adenium yang berbunga pink seperti biasanya. Tanaman adenium lokal. Tapi sebelum saya lanjutkan, yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Karena subscribe itu gratis. Dan juga like dan komennya. Tanaman adenium ini ada 6 cabang ranting. Setidaknya kita bisa membuat 6 variasi bunga dengan cara menyambung. Sebenarnya tanaman ini masih muda, sehingga kalau kita lakukan penyambungan masih ada kemungkinan gagal. Tapi kita akan coba ya, siapa tahu memang sudah mampu untuk disambung. Sehingga kita sudah punya tanaman bonsai yang cantik lebih awal. Pada tanaman adenium yang masih muda, kalau dilukai, dia akan menyusut jauh lebih kempes daripada tanaman adenium yang sudah tua, yang kambiumnya sudah lebih kuat, sehingga pada saat dilukai tidak akan mudah untuk mengempes. Nah, batang-batang adenium yang saya sambungkan ini adalah dari bentuk petmonkun seperti ini. Saya suka dengan bunga bermahkota tumpuk 3 ini karena bunganya sangat meriah. Sambil teman-teman lihat cara penyambungannya ya yang saya lakukan. Pada penyambungan tanaman adenium seperti ini tidak selalu berhasil. Kadang-kadang ada juga gagalnya. Tapi jangan putus asa, lakukan lagi. Kegagalan pada penyambungan adenium biasanya disebabkan beberapa faktor. Seperti tanaman memang masih muda, sehingga jika dibuat sambungan, dia akan gampang mengkeriput, layu, dan mengering. Jadi apalagi menerima sambungan tanaman lain. Kemudian bisa gagal juga jika pisau yang kita gunakan kurang steril atau tumpul. Penggunaan pisau yang tumpul akan menyebabkan permukaan sambungan tidak merata. Bahkan bisa menyebabkan bagian dari tanaman menjadi patah karena terlalu kuat saat menekan. Sambungan yang pertama saya buat ini posisinya ada di tengah. Bentuk sambungannya adalah sambungan V. Untuk sambungan V, kemungkinan berhasilnya sangat besar untuk pemula. Karena permukaan yang menempel pada tanaman induk lebih banyak, ada di 2 sisinya. Tapi bagaimanapun teorinya, semua tergantung pada Allah yang menciptakan. Kita hanya mengikuti yang terbaik. Sambungan yang pertama sudah selesai. Dilanjut sambungan pada ranting yang kedua. Usahakan pada hasil sambungan tidak tergoyang-goyang.
potong sisa ekor plastiknya supaya rapi. Nah, sambungan yang kedua sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke sambungan berikutnya, sambungan yang ketiga. Untuk menyambung adenium menjadi beberapa jenis seperti ini, sebenarnya saya belum mahir. Cuman kadang-kadang berhasil juga. Tergantung yang maha berkehendak, sobat-sobat. Makanya jangan lupa bismillah. Saat menyambung ini, sengaja tanaman saya lepas dari media tanamnya ya sobat-sobat, supaya lebih fleksibel dalam memutar-mutarkan. Nah, sekarang selesai sambungan yang ketiga. Kita lanjut lagi. Sambungan yang keempat. Saya percepat saja ya videonya, karena untuk sambungan, semua prosesnya sama seperti ini. Sementara, saya ikat dulu ranting-ranting yang mengganggu. Saya ikat jadi satu. Untuk ranting yang masih kecil, ini masih muda, sehingga tidak akan saya sambung, saya biarkan saja. Jadi, yang saya sambung ini totalnya ada 4 ya sobat. Setelah selesai menyambung, saya akan menempatkan tanaman ini pada media tanamnya. Supaya tanamannya tetap hidup dan sambungannya tersambung dengan sempurna. Media tanamnya ini saya gunakan sekam bakar dan campuran kotoran hewan, supaya nutrisinya bisa mensupport pertumbuhan tanaman bonsai yang saya bikin ini. Selanjutnya, saya akan mengurangi daun-daunnya untuk mengurangi penguapan. Untuk daun-daun yang ada pada ranting sambungan, lama-lama akan rontok. Beberapa saat setelah daun-daun yang lain rontok, akan tumbuh daun-daun kecil yang baru. Itu menunjukkan bahwa sambungan sudah berhasil tersambung. Sisa media tanam yang ada, saya padatkan di sini saja, supaya tidak terbuang dengan percuma. Setelah proses menyambung dan menanamnya sudah selesai, selanjutnya kita sungkup untuk mengurangi penguapan pada batang-batang tanaman yang sambungan. Saya gunakan plastik transparan supaya mudah untuk diamati. Diusahakan plastik yang digunakan untuk menyungkup tidak mengenai ranting-ranting sambungannya. Nah, selesai. Sekarang tinggal merapatkan sungkupannya. Kita akan lihat lagi dalam 1 bulan ke depan ya sobat. Setelah tersungkup, saya akan letakkan tanaman ini di tempat yang teduh. Alhamdulillah, prosesnya sudah selesai. Sekarang, saya teduhkan dulu ya. Bismillah. Semoga dalam 1 bulan ke depan hasilnya sesuai harapan. Nah, ini dia hasilnya sesudah 1 bulan. Yuk, kita buka sungkupnya. Wah, dari 4 sambungan, ternyata hanya 1 yang berhasil tersambung. Yang lain muncul tunas-tunas baru dari tanaman aslinya. Untuk kasus seperti ini, kegagalan untuk 3 sambungan yang lain, jangan putus asa ya sobat. Seperti saya akan menyambungkannya lagi. Tapi
Tapi sebelumnya, kita lepaskan dulu sambungan-sambungan yang gagal. Entresnya semuanya mengering. Jadi kita lepas ya sobat. Nantinya akan kita ganti dengan entres yang baru. Setelah entres-entres keringnya kita buang, kita rapikan lagi tanamannya. Untuk dipersiapkan menjadi tanaman yang akan disambung kembali. Jadi yang berhasil cuma satu sambungan ini saja. Dan saya akan melepaskan ikatannya. Akhirnya, saya sudah membentuk tanaman sambungan baru seperti ini. Hanya ada 2 sambungan dengan bentuk percabangan Y. Sedangkan sambungan yang berhasil sudah saya lepaskan dari ikatan-ikatannya. Hasilnya seperti ini. Semoga bonsai saya ini menjadi yang sangat cantik ya sobat-sobat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.